Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mila Putri dengan NIM 2105040055. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran hak cipta melalui sentra HKI Umrah. Baiklah, sebelum itu mari kita kenal apa sih itu hak cipta. Kekayaan intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan secara kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah masyarakat dan melindungi kekayaan intelektual. Jadi apa sih itu hak cipta? Mari kita bahas. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang dimaksud dengan hak eksklusif tadi adalah hak eksklusif pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tersendiri adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pencipta karya. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain mengubah karyanya, misalnya merubah lirik atau aransemen untuk karya lagu. Sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari pengguna karya cipta. Manfaat ekonomi bisa didapatkan misalnya melalui karya yang digandakan atau diadaptasikan ke versi lainnya. Lalu, bagaimanakah dengan pelindungan hak cipta? Hak cipta didapatkan secara otomatis setelah suatu karya dipublikasikan. Lama pelindungannya beragam sesuai dengan perwujudan karya ciptaannya. Pelindungan seumur hidup kurang lebih 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia untuk karya berupa buku, lagu, musik, lukisan, tari, drama, peta seni, motif, dan karya-karya sejenisnya. Lalu, ada pelindungan 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan untuk karya berupa fotografi, sinematograf, program komputer, terjemah atau adaptasi, modifikasi karya cipta lainnya. Pelindungan 25 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan untuk karya berupa seni terapan. Selanjutnya, saya akan memasuki tata cara pendaftaran hak cipta melalui sentra HKI Umrah. Setelah tadi saya telah menjelaskan apa sebelumnya itu hak cipta. Yang pertama itu persiapan dokumen pendaftaran hak cipta. Di sini ada tata cara pendaftaran hak cipta melalui sentra HKI Umrah. Bapak, Ibu dosen, serta mahasiswa yang ingin mendaftarkan hak cipta melalui sentra HKI Umrah, tahapan pendaftarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dokumen pendaftaran hak cipta. Ada yang pertama, form pengusulan hak cipta, jenis filenya, doc, dokumen, Microsoft Word. Deskripsinya merupakan form yang memuat judul ciptaan, uraian singkat, tanggal, dan kata pertama kali ciptaan diumumkan, serta identitas seluruh pencipta sesuai dengan KTP pencipta. Gini mohon hati-hati ya, dari kita mengisi formulirnya itu harus dengan sangat teliti. Lalu ada surat pernyataan pencipta. Ini jenis filenya menggunakan PDF. Merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh semua pencipta yang disertai dengan materi hanya pada pencipta satu. Lalu ada surat pernyataan kepala LPMP Umrah, jenis filenya juga PDF, merupakan surat pernyataan yang ditandatangani kepala LPM Umrah sebagai perwakilan Universitas Maritim Raja Ali Haji selaku pemegang hak cipta. Lalu ada surat pengalihan hak cipta. Ini jenis filenya PDF, merupakan surat penyerahan hak cipta dari pencipta ke Universitas Maritim Raja Ali Haji selaku pemegang hak cipta.
Lalu kita scan asli KTP pencipta. Jenis filenya PDF. Merupakan dokumen yang berisi scan KTP semua pencipta yang disusun secara berturut mulai dari pencipta 1 hingga pencipta akhir. Lalu selanjutnya ada scan ASH NPWP. Jenis filenya PDF. Merupakan dokumen yang berisi scan NPWP dan pencipta. Untuk hak cipta yang diajukan oleh mahasiswa yang belum memiliki NPWP, maka cukup lampirkan scan NPWP dosen jika pencipta produk terdiri dari mahasiswa dan dosen. Jika terdapat pencipta lainnya selain dosen yang memiliki NPWP, maka NPWP juga dilampirkan. Tidak perlu lampirkan NPWP jika mahasiswa merupakan pencipta tunggal. Lalu yang terakhir ada contoh ciptaan. Ini jenis filenya link atau file dengan format PDF, JPG, dan MP4. Merupakan file yang berisi produk atau gambaran produk yang akan didaftarkan hak ciptaannya. Format file bergantung pada jenis ciptaan yang akan didaftarkan. Misalnya, soft file modul dalam format PDF atau soft file video dalam format MP4 untuk produk ciptaan berupa video. Contoh ciptaan juga dapat dikirimkan melalui hak video yang diupload di YouTube. Lalu yang kedua, setelah itu semua dokumen yang disebutkan pada poin 1 dikirimkan secara terpisah. File tidak boleh digabung. Yang ketiga, materi yang digunakan pada surat pernyataan pencipta, poin 1B, surat penciptaan kepala LPM Umrah, poin 1, poin 1C, dan surat pengalihan cipta, poin 1D, merupakan menggunakan materai 10.000. Materai yang digunakan kepada ketiga dokumen tersebut merupakan 3 materi yang berbeda yang belum pernah dipakai pada dokumen apapun. Dilarang keras menggunakan scan materai yang ada di internet ataupun scan materai yang pernah digunakan sebelumnya. Saat dokumen di-scan, nomor materai harus jelas dan terbaca. Lalu, masuk pada form pengusulan hak cipta. Form pengusulan hak cipta ini ada ciptaan yang akan didaftarkan. Kita mengisi berupa judul ciptaan, apakah ciptaan ini merupakan produk luar, hibah penelitian PKM, iya apa tidak, lalu uraian singkat ciptaan, tanggal pertama kali diumumkan, kota pertama kali diumumkan, lalu mengisi juga identitas pencipta, nama pencipta, email, nomor telepon, alamat lengkap, sesuai dengan KTP, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kode pos. Ulangi identitas pencipta untuk pencipta 2 dan 3, dan seterusnya jika ada. Lalu selanjutnya kita masuk pada surat pernyataan 1. Surat pernyataan ini surat yang diisikan oleh LPM Universitas Maritim Raja Ali Haji. Ini surat pernyataan satunya. Dengan ini menyatakan bahwa karya cipta yang saya mohonkan berupa berjudul, kita di sini dapat membaca ini bahwa surat pernyataan bahwa kita ini tidak meniru atau menjiplak karya dari orang lain, lalu akan ditandatangankan oleh LPM Umrah menggunakan materai 10.000. Selanjutnya, surat pernyataan kedua ini adalah surat pernyataan yang diisi oleh seseorang yang memohonkan memajukan permohonan. Ini juga diisi dengan materai 10.000. Lalu ada surat pengalihan hak cipta, ya, di mana kita akan mengisi nama, alamat. Kita adalah sebagai pihak 1 selaku pencipta. Dengan ini menyatakan karya ciptaan saya kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji. Alamat yang berjalan di Jalan Raya Dompak adalah pihak 2 selaku pemegang hak cipta berupa. Lalu ini juga ditandatangankan oleh Kepala LPM Umrah, lalu digunakan ditandatangankan oleh pencipta, diisi juga dengan diterterakan materai 10.000 juga. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.